A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha wa yaquluna ta'ah fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghairul ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Surat An-Nisa ayat 81. Mayyuti'ir rasulah, barang siapa menaati Rasul Muhammad, faqad ata Allah, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, fama arsalnaka 'alaihim hafizan, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Ini satu ayat dulu. Ayat yang keduanya, wa yaquluna ta'atun, dan mereka kurung orang-orang munafik mengatakan ta'atun, kewajiban kami hanyalah taat. Fa idza barazu min indika, tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sudah di belakangmu, sudah jauh darimu, fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum, sebagian dari mereka mengatur siasat malam hari. Ghairul ladzi taqul, yaitu mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi itu. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Ini dua ayat
surat An-Nisa 80-81. Orang yang menaati Rasul itu faqad atau Allah, sungguh ia telah menaati Allah. Ini satu poin dulu, satu koma dulu. Pada ahad yang lalu ya, kalau nggak salah, ingat bahwa ada 3 macam yang jadi dasar pikiran ini. Satu, Muhammad SAW itu adalah manusia juga seperti kamu. Satu. Ini yang sering disimpangkan. Yang satu. Kedua, Muhammad tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Dirinya itu, dia itu manusia juga seperti kamu. Dua, dia itu tidak tahu apa-apa. Nah, yang ketiganya, beliau diangkat sebagai Rasul dengan tanpa kewenangan untuk menyelamatkan orang, tanpa kewenangan untuk mensurgakan, tanpa kewenangan untuk menerakakan siapapun. Jadi dengan ketiga macam ini, maka Muhammad SAW sebagai Rasul itu bertugas untuk menunjukkan jalan. Dan jalan yang dimaksud itu dalam surat Al-Fatihah disebut dengan As-Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Itu tarjamah harfiah. Kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi, yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim itu ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus yang dimaksud itu jalan orang-orang yang Allah telah memberi nikmat kepada mereka. Pertanyaan, apakah dengan 3 macam tadi Muhammad tahu siapa-siapa saja orang yang dimaksud dengan al-amta alaihim itu siapa? Jalan hidupnya orang-orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Satu. Kedua, ghairil maghdubi alaihim. Siapa itu? Yang bagaimana? Jalan hidup yang bagaimana yang termasuk kepada siratal ladzina an'amta alaihim? Jalan hidup seperti apa yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim? Jalan hidup seperti apa yang dimaksud dengan itu kan 3 itu. 1, alladzina an'amta alaihim. 1. 2, ghairil maghdubi alaihim. 3, waladhdallina alaihim. Cuma tidak usah pakai ala di situ. Jadi hidup yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW itu 1,
bagaimana membangun manusia agar mereka termasuk kepada alladzina an'amta alaihim. Jalannya itu harus seperti apa? Tentu saja tidak bisa di luar, tidak bisa kalau bukan hidup pada as-siratal mustaqim. Itu jaminannya. Agar termasuk alladzina an'amta alaihim, agar tidak termasuk al-maghdubi alaihim, agar tidak termasuk ad-dhalin. Nih 3 golongan ini. Semua itu Muhammad SAW tidak tahu. Tidak tahu. Dalam surat Yasin itu diterangkan, surat An-Nahl, surat Yasin ya, bahwa manusia itu dilahirkan dengan tanpa mengetahui apa-apa. Dilahirkan dari naon, termasuk seluruh rasul-rasul, termasuk seluruh nabi-nabi, tidak berilmu sejak lahir, tidak, tapi dilahirkan dalam keadaan bila ilmi, tanpa ada ilmu sama sekali. Kalau kita pelajari khusus satu ini, Nabi Muhammad SAW mulai diilmukannya itu sejak umur 40 tahun hanya dengan 5 ayat. Yang dengan 5 ayat inilah kemudian menjadi dasar bagaimana dunia ini harus berubah. Peradaban dunia ini harus berubah. Katakan peradaban ya. Membentuk suatu peradaban yang diawali dengan 5 ayat itu, yang tercantum dan terkenal di dalam surat Iqra. Kan awalnya itu ya. Nah, ini ada yang ngasih isyarat, ini pertanyaan dulu katanya, ini kasihan ya. Pertanyaannya dibalik. Apakah benar jika seorang ikhwan dengan niat ibadah menghitbah akhwat, menghitbah teh meminang ya, tetapi si akhwat menolaknya? Si akhwat itu perempuan yang dipinang itu menolak. Nah bahasa Sunda mah ditampik, jangan. Nah Sunda mah ya tampik. Nah bahasa Sunda mah lamun ditampik calik, tong balik. Dengan alasan melihat fisik ikhwan tidak sesuai dengan kriteria akhwat. Jadi si akhwat itu, si perempuan itu sudah menetapkan kriteria, baru akan diterima kalau yang begini. Nah gitu. Kebetulan yang datang tidak cocok dengan kriteria si perempuan itu, gitu. Maka Allah murka dan menangguhkan jodoh si akhwat sampai pada dengan waktu yang tidak ditentukan, atau si akhwat akan kena bala. Hadisnya ada, betul. Kalau ada yang betul-betul sebagai orang yang saleh, ahli ibadah, kemudian si perempuan itu menolak dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan kita tidak tahu, maka itu nanti akan menjadi bencana bagi diri si perempuan itu.
Kata ayah hadisna. Jadi satungtung katemong memang orang ahli ibadah, jalma soleh tarima ya. Bisi diganti kuno goreng. Entong milih nu alus, bisi diganti kuno goreng. Tapi entong milih nu goreng, satungtung aya nu alus. So kayak mikir. Dia ayah mohon penjelasan syukron afwan atau alasan lain si Ahwat belum mengenal betul keluarga si Ikhwan. Begini ya, kalau alasannya belum mengenal keluarga si laki-laki itu gampang, datang tenang tuh mengenal siga kumaha bapana si wau indungna kumaha keluargana tenang gitu. Itu memang silakan aja, tidak dilarang dan tidak salah, silakan. Ingin mengenal bisi ingin menjadi minantu indung bapana teu wawuh tadi si kitu tenang, silakan, bagus itu. Iya make naonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya mau bertanya tentang penafsiran surat Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Itu jilbab teh itu. Begini saja. Ayat ini menunjukkan bentuk pakaian. Yang Islam tidak menetapkan bentuk itu. Tidak. Apakah pakai baju terus panjang sampai ke bawah, ataukah sepotong setengah ke bawahnya pakai kain lain misalnya, tidak apa. Cuma harus tertutup dengan ini lehernya itu, tertutup dengan bagian muka badannya itu, begitu ya. Jadi yudnina min jalabibihinna, sok diulurkan, entong di sirahnya bungkul dibengketkan gitu, bukan begitu. Nanti kudung apa kudung gaul senang gitu. Kudung gaul. Nah, jadi hanya menutup rambut saja. Kadang-kadang sebagian telinganya pula sengaja dibuka karena pakai anting mahal, jadi salah lagi. Di itu cek sunah mah dirumaikan ke bawah gitu ya. Jangan ada sesuatu yang sengaja diperlihatkan. Teruskan. Quran menerangkan itu memperlihatkan, perhiasan itu dilarang. Memperlihatkan, memakai perhiasan itu dilarang. Apalagi kalau berniat untuk memperlihatkan perhiasan itu. Di Quran surat apa saya lupa itu. Jangan kamu perlihatkan perhiasan kamu, jangan. Ini di seluruh dunia disepakati, ya. Karena itu cincin boleh. Kenapa? Karena kalaupun terlihat, saya ulangi, kalaupun terlihat itu kan di luar batas aurat. Jadi yang pokok itu memperlihatkan perhiasan itu kan akibatnya aurat tidak ditutup. Akibatnya. Nih. Karena itu perempuan-perempuan di Pakistan
yang betul-betul mentaati syariat pakai cincinnya di irung, di sini, di hidung. Itu bukan bergaya, bukan. Tapi kan muka boleh tidak ditutup. Gitu ya. Jadi sengaja memperlihatkan perhiasan itu ada dosa dari segi niat memperlihatkannya, bukan karena terlihatnya. Yang kedua, Islam mempersilahkan perempuan ya memakai perhiasan, tapi pada bagian yang auratnya boleh tidak ditutup, boleh tidak ditutup bagian badannya itu. Cincin kan tidak ditutup, boleh ini cincin ya. Sampai dengan di surat apa itu ada perempuan itu suka pakai gelang di kaki, terus pakai ada yang kerincing gitu. Nah, gengge namanya itu di waktu jalan kaki itu menginjaknya itu agak keras supaya orang mendengar bahwa di sini ada gengge. Setelah turun ayat tidak boleh memperlihatkan perhiasan pakai gengge, tapi tetap mau dilihat agar orang tahu di sini ada gengge. Sampai jalan kakinya itu diinjakkan, dikeras-keraskan begitu. Lalu turun ayat dan Allah juga Maha tahu mengapa kamu berbuat seperti itu. Hukum internasional termasuk di Indonesia, bukan hukum ya, sosial, sudah ada pengumuman dari pemerintah bahwa jangan menunjukkan, memperlihatkan perhiasan di depan umum yang berakibat banyaknya penjamretan. Islam 15 abad yang lalu sudah ngomong urusan itu. Artinya ini pun bukan sekedar urusan perintah menyembunyikan perhiasan itu, tapi berkaitan juga dengan pencegahan untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ini mana lagi ya? Ini satu lagi, kalau membuat tato di badan, menyambung rambut. Satu dulu, bukan tato yang dilarang itu, menggambari kulit dengan cara apapun. Kulit badan di gambaran, itu yang dilarang. Kedua, menyambung rambut, apa yang besar tuh, sanggul gitu. Sanggulnya kadang-kadang lebih besar dari kepalanya. Ini pernah saya baca dalam anekdot surat kabar. Jadi pada waktu orang banyak pakai sanggul yang besar, lalu terdorong-dorong hampir setengah lari. Sudah jauh baru sadar bahwa sanggulnya hilang. Ternyata itu terinjak-injak dan tajong aku batur. Itu menyambung rambut oleh Islam tidak diizinkan. Kernaon nemong-nemong buhu. Gitu ya. Sampai ada sebuah buku apalah yang tipis menerangkan masalah ahli salon kecantikan
antara lain yang diperhatikan itu adalah rambut itu semacam mahkota katanya. Jadi harus diurus demikian rupa. Karena itu yang rambutnya sudah memutih biasanya ditutup. Cara menutupnya itu dengan kelir lain. Ada yang dengan warna merah, ada yang dengan warna hitam, ada yang dengan warna lain lah gitu. Maksudnya supaya hebat. Boleh, tidak apa-apa, silakan. Bukan menyambung rambut, tapi mencat rambut boleh. Namun tetap pikok naon karena ya. Maksudnya supaya katembongna ulah bodas. Sabapun katembong bodas, sok sieun disebut geus kolot. Kemudian membentuk alis dihabiskan, kemudian dibentuk alis dengan demikian rupa supaya bagus maksudnya. Nah, itu menghilangkan bulu mata itu dilarang, tidak boleh alis dilarang ya. Begini ya, ini keterangan sedikit. Kalau melihat hadis-hadis yang sehubungan dengan semacam tibbun nabawi, bagaimana Nabi memelihara kesehatan, bagaimana Nabi melakukan pengobatan ya, tidak satu pun ada hadis yang sahih yang menerangkan Nabi mengobati yang sakit dengan Fatihah. Tidak ada, tidak pernah ada. Nabi sendiri sakit, tidak terucapkan, tidak teriwayatkan sahabat ngeriung maraca Yasin, tidak ada. Eta mah duka entah sejak kapan, entah dari mana kok begitu ya. Nah, di situ Allah membuat sungai, membuat parit di atas mata. Itu alis teh parit itu. Nanti kalau ada keringat teralirkan ke pinggir ke sini untuk mengalirkan keringat supaya tidak masuk ke matanya. Sebab kalau masuk mata itu pedih dan itu jadi penyakit. Satu. Nah, kalau itu dihilangkan diganti dengan apa tuh yang cet apa namanya? Pensil. Nanti kalau ada keringat kabawa anjing pensil mah kana panon. Gitu. Jadi si keringat itu malah membawa bahan yang kemudian akan menyakitkan matanya. Kemudian ada lagi bulu mata itu dipasang, ada yang panjang, ada yang tebal, dipasang. Saya nggak tahu cara memasangnya bagaimana. Itu akan mengurangi kecerdasan. Mengapa? Sebab mata itu, kulit mata itu tidak bisa diam, mesti buka, tutup, buka, tutup. Nah, itu tenaganya kecil sekali. Kenapa kecil? Karena di mata itu kan ada cairan untuk melumatkan supaya buka tutup kulit mata itu tidak berat. Ada cairan. Setiap saat datang yang baru, membuang yang sudah lama melalui saluran kecil terus ke hidung ke sini. Nah, tina jiru panon karena irung teh aya parit untuk membuang itu. Kalau itu macet, biasanya si bulu mata itu menusuk ke dalam. Dan itu tidak mudah. Harus dijorok tuh. Anak-anak tidak akan kuat, sakit itu kalau
saluran itu, banjir di mata itu, banjir terus ya, banjir terus. Nah ini kalau bulu mata itu ditambah, nanti tenaga itu terkuras, sebab si kulit mata itu untuk buka tutupnya berat. Kan ditambah dengan bulu mata anu sakit itu paranyangna, ditambah lagi dengan pangrapetna. Nanti kalau muka panon itu dibantuan ku awak berat, sudah diseimbangkan begitulah ya. Aya deui model di Afrika mah menambah daun telinga, ditambah maksudnya supaya nambah itu tahanap gitu. Kan nambahnya entah bagaimana, saya nggak tahu caranya. Itu sekadar tambahan saja ya. Jadi menghilangkan alis itu oleh Islam dilarang. Kemudian mengecat rambut silahkan dicat, silahkan dengan warna apa saja silahkan, cuma jangan menunjukkan sikap ketakaburan itu saja dengan bahan pewarna kimia atau alami. Di dalam agama Islam hukumnya bagaimana? Mencat rambut itu boleh. Ada pertanyaan tuh si bapak siapa ya, sok dicat rambutnya, katanya boleh tidak? Sih gak pakai kopiah kayak gitu. Maksudnya dicat nyumput ke nubodas supaya katanya hidung gitu bang sarua. Kita kan awas, akan awas untuk kudu. Saya melihat tulisan di TV, kalau tidak salah tidak akan terhapus dosanya selain sholat dan zakat, yaitu mencari nafkah. Apakah hadis itu sahih atau tidak? TK artinya ya, tidak akan terhapus dosanya selain sholat dan zakat, yaitu mencari nafkah. Apakah hadis itu sahih atau tidak? Ya TK arti ya. Kumaha ya. Nanti bikin tanya lagi ya supaya jelas gitu. Saya seringkali suka penangguhkan jawaban kalau pertanyaan itu tidak yakin untuk bisa dijawab. Sieun salah. Ada seorang supir 2 minggu sekali kerja malam Bandung Jakarta. Setiap Jumat tidak sholat Jumat. Setiap Jumat tidak sholat Jumat. Sholat naon atuh? Tentu saja sholat duhur ya. Karena dalam safar 2 rakaat kan begitu. Itu ada bukunya itu. Itu musafir boleh tidak Jumat. Musafir boleh tidak Jumat. Tong dibalikkan. Musafir tidak boleh Jumat, salah. Boleh tidak Jumat. Dikhawatirkan kalau kurang tidur akan mengakibatkan kecelakaan. Apakah berdosa atau tidak? Begini, bagi yang dalam safar boleh tidak Jumat, salat duhur saja 2 rakaat kosor, gitu kan? Tapi saya tidak menganjurkan untuk tidak Jumat. Sekali lagi, saya tidak menganjurkan untuk tidak Jumat. Sebaliknya, saya menganjurkan selama bisa Jumat, Jumat saja, walaupun di dalam safar. Karena itu, masalah-masalah yang Jumat yang ditulis dalam buku itu dengan judul musafir boleh tidak Jumat, sekedar boleh saja. Tapi jangan diartikan jangan Jumat saja, jangan begitu. Selama bisa Jumat di dalam safar, berhenti dulu pendengaran adzan, ikut Jumat. Tekaburu ikut Jumat, sholat saja 2 rakaat dengan
dikosor karena dalam safar. Ini kita ngaji lagi. Ayat ini menerangkan mentaati Rasul itu diperintah oleh Allah. Saya ulangi, menaati Rasul itu diperintah oleh Allah. Untuk apa Allah mengutus Rasul kalau bukan untuk ditaati? Kalau kita begini ya, pakai perbandingan, Presiden mengangkat seorang duta besar berkuasa penuh untuk Republik Indonesia di satu negeri Belanda misalnya, di Inggris. Tentu saja keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh dubes itu harus ditaati. Oleh siapa? Oleh pemerintah Indonesia yang sudah mendelegasikan berkuasa penuh. Atau sebaliknya, yang sudah diangkat menjadi duta besar berkuasa penuh itu tidak boleh menyimpang dari ketetapan-ketetapan negara Republik Indonesia. Jadi ada tinggal balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul. Untuk apa Rasul diutus kalau bukan untuk ditaati? Tapi yang ditaati itu bukan Rasulnya. Tapi rada hese ya. Yang ditaati itu bukan Rasulnya, tapi yang ditaati itu Allah yang memerintahkan untuk mentaati Rasulnya itu. Balik nanti. Yang ditaati itu bukan Rasulnya, tapi yang ditaati itu Allah yang memerintah untuk mentaati Rasulnya itu. Tapi itu pikiran kita rada hese ya. Seperti saya mengatakan kepada kemarin sudah ya kepada yang untuk mencapai gelar doktor S3. Setelah wawancara ini dia mau mengatakan, saya mohon didoakan semoga Allah memberi kemudahan. Saya jawab, semoga Allah memberi kesulitan. Seperti terkejut begitu. Saya mengatakan pada kesulitan itu ada kemudahan. Sedangkan pada kemudahan itu tidak ada kesulitan. Jadi kalau Allah memberi kemudahan, Anda tidak akan meningkat. Justru tingkatan manusia itu bila menghadapi kesulitan dan mendapatkan kemudahan dalam kesulitan itu. Ayat Qur'annya inna ma'al musri yusra. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya menunjukkan jalan bagi orang yang mau melakukan sesuatu. Karena dituduhkan kerjelma anu moal ini. Perlu petunjuk itu bagi orang yang bagi orang yang mau melakukan sesuatu. Baru nanti begitu melangkah, petunjuk itu nuntut ada. Begitu ya. Di sini kalimatnya, sebaliknya waman tawalla, maka sesungguhnya atau barang siapa berpaling dari ketaatan itu, fama arsalnaka alaihim hafizan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Dengan ayat ini saya tadi mengulang bahwa Muhammad Rasul itu, semua Rasul itu tidak diutus dengan kewenangan mensurgakan orang, tidak juga untuk menerakakan siapapun, tapi bertugas menunjukkan jalan
agar satu, menjadi manusia yang seperti dulu pernah seorang-orang mendapatkan rahmat, yaitu orang-orang yang alladzina an'amta alaihim. Jangan menjadi manusia yang maghdubi alaihim, jangan menjadi manusia adzolim. Dalam kitab-kitab tafsir dimaknai alladzina an'amta alaihim itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yang empat, satu, nabiyin, dua, siddiqin. Nabiyin imamnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam para nabi. Siddiqin imamnya itu Abu Bakar. Asyuhada imamnya itu Umar. Wasolihin dari Utsman, Ali dan seterusnya. Ini nanti yang saya belum berani menulis seperti ini untuk menjelaskan apa yang dimaksud alaikum bisunnati, sunnah Nabi, wa sunnatil hurafa'ir rasyidin, itu siapa? Sampai saat ini saya masih bisa mengatakan yang dimaksud hurafa'ir rasyidin itu dibagi dua. Satu, Abu Bakar dan Umar. Yang kedua, Utsman dan Ali. Tadinya saya mau tulis ya, bahwa fitnah itu akan terjadi setelah Umar tidak ada. Fitnah dalam arti huru hara. Itu sejak zaman Utsman dan Ali dan seterusnya. Karena itu Umar wafat, dan bagi Umar kewafatan itu sudah menjadi kegembiraan. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwa Umar itu akan mati syahid. Itu bertahun-tahun sebelumnya oleh Nabi sudah dikatakan, dan Umar sudah mencatat keadaan dirinya. Gitu ya. Karena itu ini taman dulu ya. Karena itu tatkala Umar itu ditusuk, sebelum wafat ada seorang datang kemudian nangis, namanya Suhaib. Dia mengatakan apa ya kata-katanya itu, mengeluh, menangis, menunjukkan kata-kata kesedihan. Maka Umar memutuskan dua. Satu, Anda nangis itu urusan Anda, tenang. Tapi kalau Anda menangis karena tidak terima terhadap diri saya seperti ini, maka pulang saja. Luan menguntungkan, ngarugikan. Apa? Menambah berat tanggung jawab Umar sebagai pemimpin, bagaimana mendidik tauhid umat. Karena itu kalau ada yang meninggal kemudian nangis, silakan. Nabi juga nangis. Tapi tangisan itu bukan berarti tidak terima terhadap ketetapan Allah. Itu ya. Tambahan ya, tambahan. Hadis yang saya kemukakan itu ada di dalam kitab Sahih Muslim. Lucunya itu dicantumkan dalam bab zakat oleh Imam Muslim itu. Aduh, ini urusannya apa ini? Ya. Dan di situ membicarakan menakisi sehubungan kematian. Boleh tidak menangisi orang yang mati? Jawabnya, bukan menangisi orang yang mati, cek Imam Muslim, tapi dia nangis bersedih akan kematian orang itu.
bukan matinya, akan kematiannya itu. Nah, di sini Umar bin Khattab menyatakan bahwa dirinya itu sudah ditetapkan dan dibicarakan oleh Nabi berpuluh tahun yang lalu bahwa Umar akan mati dengan cara seperti itu. Lain dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu kan meninggalnya karena sakit. Karena itu Nabi mengatakan Siddiq. Abu Bakar itu meninggal sebagai seorang Siddiq, Imamus Siddiqin. Kalau Umar itu Imamus Syahidin, sebagai seorang yang syahid. Itu yang hadis tadi saya bacakan. Nah, di sini ayat yang selanjutnya, ini waktunya sedikit lagi. Orang-orang yang munafik itu di depan Nabi mengatakan taat, tapi apabila mereka itu di belakang, lalu mereka mengatur-atur berbagai macam siasat bagaimana supaya Nabi itu runtuh. Ini dicantumkan di antara mufassir untuk menerangkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Cuma Allah yang tahu, Nabi pun tidak tahu, karena Nabi sebagai manusia biasa baru tahu keadaan kemunafikan seseorang apabila sudah turun wahyu. Yang ketiga di bawah, ini cepat ya. An Hudzaifata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iktadu billazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Hudzaifah, dari Hudzaifah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah orang-orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Di sini tidak ditulis ya. Ada sebuah hadis, beliau mengatakan apabila pada suatu masalah Abu Bakar dan Umar sudah memutuskan, maka aku tidak akan mengambil keputusan yang lain. Itu jaminan dari Nabi SAW untuk dua sahabat utama ini, Abu Bakar dan Umar. Karena itu dengan dalil-dalil seperti ini sering-sering saya kaget ya. Ada pertanyaan, katanya ada yang berani mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Saya menjawab, kalau betul Abu Bakar dan Umar itu kafir, menantunya siapa? Begitu aja, beres tuh. Ya, sekali lagi, kalau betul Abu Bakar dan Umar itu kafir, menantunya siapa? Nah, ulang nya sami nanti, itu apa? Itu apa sami nantuna? An Ali ibn Abi Thalib bin Qala, dari Ali ini. Maaf ya, di kitab-kitab suka terbaca kalau menyebut Ali itu pakai Al-Imam Ali. Terbaca Ali karramallahu wajhah. Begitu. Nah, bagaimana kalau begini? Kalau saya menyebut An Abi Bakrin, dari Abu Bakar karramallahu wajhah, boleh enggak? Jawabnya boleh saja. Kenapa cuma untuk Ali? Dan yang menyebutkan Ali dengan lanjutan karramallahu wajhah itu bukan Nabi. Dan yang menyatakan Al-Imam Ali sebagai imam itu bukan Nabi. Justru dengan hadis ini, sahabat yang utama itu dua, Abu Bakar dan Umar. Ini dalilnya, yaitu
iktadu billazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Yang kedua dari bawah, An Ali bin Abi Thalibin qala mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a Abu Bakrin wa Umaru, tak lama kemudian Abu Bakar dan Umar datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadzani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalin wal akhirin. Tatkala keduanya datang, Abu Bakar dan Umar, keduanya adalah penghulu kalangan tua penduduk surga sejak generasi pertama hingga terakhir, ilan nabiyyin wal mursalin, kecuali nabi dan para mursalin. Ya Ali, la tukhbirhuma, wahai Ali, jangan kamu beritahu kepada kedua orang itu. Tong dibejan. Tidak usah dikasih tahu bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah sayyida kuhuli ahlil jannah wal awwalin minal awwalin wal akhirin ilan nabiyyin wal mursalin. Ini yang terakhir diambil dari kitab hadis Rawahu At-Tabari, diambil dari kitab Al-Qadha fi Ahdi Umar bin Khattab. Begini tarjamahnya saja dulu. Diriwayatkan ia kurung Umar bin Khattab berbicara di atas mimbar, wahai muslimin. Artinya ini di saat Umar bin Khattab selaku khalifah, selaku Amirul Mukminin. Apa yang kalian katakan bila aku cenderung kepada urusan keduniaan? Kalian mau apa? Kalian mengatakan apa? Bila aku lau miltu birosi ila dunya, kalau aku lebih ada kecenderungan kepada urusan keduniaan, apa yang akan kalian katakan? Kemudian berdirilah seorang sambil menghunus pedangnya seraya berkata, ajal, benar, kami akan berkata dengan pedang ini. Umar berkata, kepadakukah kata-katamu itu ditujukan? Katanya, benar, hanya kepada Anda kata-kata ini ditujukan. Faqala Umaru, Umar berkata, ini lucunya ya, jadi bukan sekedar ada kritik, bukan, tapi ada orang berani menghunus pedang di depan Umar bin Khattab. Tatkala Umar berkata, Anda mau bicara apa kalau nanti aku menyimpang kepada urusan dunia, lebih mementingkan keduniaan? Umar berkata, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Alhamdulillah yang telah menjadikan pada rakyatku ada orang yang apabila aku menyimpang, ia yang akan meluruskanku. Ini Umar bin Khattab. Begitu ya. Bukan kalau dikritik itu malah menuduh yang bukan-bukan. Hayang ayah batur nu sarua. Itu ya.